Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani dalam Praise and Worship hari ini. Ya, kembali saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, selamat kita bertemu kembali. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau berbagi firman Tuhan dengan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini kalau di flyernya pakai bahasa Inggris, nah hari ini pakai bahasa Indonesia saja. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Kalau saya angkat tema ini pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dan langsung punya pikiran kemana ya arahnya. Dan saya terkejut, kaget, saya tidak janjian dengan Pastor Othniel. Saya nggak tahu hari ini kalau seri perenungan akan sampai di ayat itu juga. Tuhan adalah gembalaku. Dan mungkin ada yang bilang, waduh sudah 1 minggu nggak dengar khotbah, datang dengar khotbah ini kok temanya itu lagi. Tema yang mungkin sudah dengar dari kecil ya. Sudah mungkin nyanyikan ya atau mungkin hafal ayatnya ya. Tapi saya percaya saya waktu belajar kembali ayat ini seperti Pastor Othniel bilang tadi, ini kembali mengkalibrasi hati saya. Saya juga perlu bertobat karena ada banyak hal yang selama ini diajarkan agak keliru, agak salah. Sehingga membuat konsep pemikiran kita sebagai orang Kristen salah juga dalam menjalani kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya rindu, saya berdoa apa yang akan saya bagikan, membawa satu pemikiran baru. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang Pastor Othniel sampaikan tadi. Jadi saya pikir, kayaknya sudah seperti itulah kira-kira. Ya baik, mari langsung saja kita baca ayat yang sangat terkenal dari kitab Mazmur. Orang tetangga kita yang baru merayakan Hari Raya Idul Fitri menyebutnya ini Zabur. Ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua ayat ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah mazmur yang terkenal dari sekian banyak mazmur yang pernah ditulis oleh Daud. Ya. Mazmur Daud tentang Tuhan adalah gembalaku. Kita tahu siapa Daud. Daud hidupnya nggak sempurna. Dia manusia biasa yang sama seperti kita yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dia pernah mengalami kehancuran dalam hidupnya. Ya. Dia pernah mengalami kehancuran dalam keluarganya, kita sudah pelajari di tempat ini. Tetapi kenapa dia dipilih Tuhan, kenapa dia menjadi orang besar di Israel, itu bukan karena kehebatan, kekuatannya, tetapi semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Saya rasa itu sama dengan kita. Kalau hari ini kita ada, kita diberkati, kita diberi kepercayaan untuk melayani, percayalah, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita mengerti. Nah, kemudian dari ayat ini kita akan sama-sama merenungkan. Ya. Kalau Daud bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, Daud ini seorang yang powerful sekali kalau dia bicara tentang gembala. Kenapa? Karena latar belakang Daud ini dia adalah seorang gembala domba. Bahkan kalau Bapak Ibu baca nanti di Alkitab di dalam kitab 1 Samuel, waktu dia masukkan CV kepada Saul, waktu dia hendak bertempur melawan siapa? Goliat. Saul tanya apa pekerjaannya? Dia bilang, hambamu ini biasa menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi kalau ada singa atau serigala yang datang untuk menerkam domba, apa yang Daud lakukan? Dia lawan, saudara. Jadi Daud ini bukan sekedar gembala abal-abal, gembala ecek-ecek. Bayangkan, demi domba-domba yang dia pelihara, dia sebagai gembala, dia rela mati, saudara. Kata pendeta Kris Manusama, kalau pendeta Kris Manusama, cuma 2-3 ekor domba tinggal aja. Tapi Daud enggak. Sebagai seorang gembala, dia bertanggung jawab penuh dengan domba-domba gembalaannya. Bahkan dia rela mati. Dia rela pasang badan untuk domba-dombanya. Nah, kalau kita pindah ke dalam perjanjian baru,
Menariknya waktu Yesus datang ke dunia ini dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus kemudian memperkenalkan pribadinya, bukan sekedar sebagai seorang raja, dia bukan hanya sekedar sebagai seorang yang akan memerintah, tetapi pribadinya dia sebut, aku adalah apa saudara? Gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Dan kita orang-orang percaya digambarkan sebagai apa saudara? Sebagai domba. Katakan bersama saya, domba. Nah, yang menarik, yang anomali, yang di luar apa saudara? Di luar kebiasaan. Tuhan Yesus bilang begini, kita ini seperti domba-domba yang ditaruh di mana saudara? Di tengah serigala. Coba slide selanjutnya. Nah, begini. Domba di tengah serigala, saudara. Tapi perhatikan, ya, jangan sampai salah. Kita ini dombanya, bukan serigalanya, saudara. Ya. Ada banyak hari ini orang Kristen yang bukan jadi domba, tapi jadi apa? Jadi serigalanya. Di gereja itu banyak serigala, ya. Saling gigit, melukai yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sudah wanti-wanti sejak dia mengajar. Hati-hati dengan serigala apa, saudara? Berbulu domba. Nah ini, ya. Casingnya sih domba, tetapi jeroannya, dalamnya apa? Serigala, saudara. Ini berarti bukan di komunitas luar, di dalam gereja, saudara. Sebenarnya Yesus lebih merujuk kepada ahli-ahli Taurat, pengajaran-pengajaran palsu, Injil-Injil palsu, guru-guru palsu. Mereka sepertinya mengajarkan tentang Kristus, mengajarkan tentang kebenaran, tapi pada hakikatnya mereka mentuhankan perut mereka. Nah, hati-hati, kita bisa dengan cepat mengidentifikasi kalau ada serigala. Tapi kalau serigala berbulu domba, itu sulit. Ada di sebelah kita mungkin senyum-senyum, oh shalom, haleluya. Waduh, sudah pernah ketemu dengan begitu, tapi ternyata isinya serigala, saudara. Ya. Ada filmnya, ganteng-ganteng serigala, saudara. GGS. Ada yang bilang, oh pastor, kalau GGS masih mending. Yang sulit itu SJS. Apa itu SJS? Sudah jelek serigala lagi, saudara. Kalau ganteng-ganteng serigala masih mending. Ini SJS, sudah jelek serigala, saudara. Hati-hati, saudara. Tuhan tidak panggil kita, nggak jadikan kita serigala. Jangan ada serigala di antara kita, ya. Tapi firman Tuhan bilang dia gembala dan kita anak-anaknya, orang-orang yang ditebus, yang percaya kepadanya, kita ini adalah domba-domba. Dan domba-domba yang menarik, domba-domba di tengah serigala. Ini misi bunuh diri sebenarnya. Apalagi kalau Bapak Ibu pelajari tentang domba, domba itu tidak punya senjata katanya. Saya nggak pernah teliti langsung, tapi saya baca, domba itu nggak punya senjata untuk mempertahankan dirinya, untuk melindungi dirinya. Kucing punya cakar, anjing punya gonggongan dan gigitan. Apalagi, ayam punya patokannya dan lain sebagainya. Bahkan cumi-cumi, kalau dia tertekan, dia akan mengeluarkan tinta. Tapi domba itu nggak punya senjata untuk mempertahankan dirinya. Tahukah apa senjata yang dimiliki oleh domba? Gembalanya. Artinya domba itu nggak bisa hidup terpisah dari gembalanya. Domba itu perlu untuk digembalahkan. Makanya waktu Yesus datang, Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Kamu orang-orang percaya, kamu itu domba-domba. Artinya kamu nggak bisa hidup tanpa gembala. Kita akan tersesat. Kita akan jadi mangsanya serigala. Tetapi yang harusnya ada dalam hidup kita, kita perlu gembala dalam kehidupan kita. Dan Yesus bilang dia adalah apa saudara? Gembala yang baik, saudara. Nah, mari kita kembali ke Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang posisi kita, harusnya kita jadi domba-domba. Nah, kita kembali ke ayat pokok kita. Ada dua prinsip yang ingin saya sharing atau bagikan buat kita dari ayat ini saja. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yang pertama, Alkitab bilang begini. Waktu kita jadikan Tuhan gembala kita, firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kalau Tuhan gembala kita, kita nggak akan pernah kekurangan. Hidup kita akan senang terus, bahagia terus. Berapa banyak yang percaya? Oh, nggak ada. Ya. Bagus, berarti khotbah selama ini di tempat ini mendarat tepat. Ya. Maaf, ada banyak pengajaran-pengajaran yang keliru kemudian bilang, kalau Tuhan kita jadikan gembala, hidupmu akan baik-baik saja. Saudara nggak akan pernah kekurangan apapun. Semua akan
tercukupi, bahkan kita terima dengan baik dalam kehidupan kita. Ada yang pernah kekurangan di sini kalau saya tanya jujur? Ada yang, wah semua anggut kepala. Oh semua ada ya. Termasuk yang bicara, kami sering kekurangan. Uang kurang juga kadang-kadang. Tapi kabar baiknya begini, saudara akan mengerti begini bahwasanya kekurangan dalam hidup kita itu tidak menentukan kita kekurangan iman. Kadang-kadang kan kita bilang begini, kalau ada orang kekurangan, ada orang kesulitan, tuh kan karena nggak berdoa sih, tuh kan nggak pelayanan sih. Atau mungkin ada yang bilang kepada saya, karena saya bilang saya pernah kekurangan, mungkin ada yang bilang, berarti pendeta ini kurang rohani, kurang beriman, tuh kan kekurangan. Saya buktikan saudara, ada satu tokoh di dalam Alkitab, ya. Satu pendeta di dalam Alkitab namanya Paulus. Ya. Saudara kalau mau tanya siapa Paulus, dia tulis 13 surat dalam perjanjian baru. Saudara nggak usah ragu. Masalah dia tulis apa? Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Dia tulis surat itu. Kalau bicara tentang bangun gereja, dia rintis Filemon, jemaat-jemaat. Punya anak didik, Timotius, Titus, itu anak didik siapa? Paulus. Kalau mau bicara tentang pengurapan, Paulus itu pengurapannya luar biasa. Kalau dia doakan orang sakit, sembuh saudara. Bukan cuma batuk pilek. Bukan cuma kadas kurap yang dia doakan saudara. Kan kadang-kadang ada pendeta yang, siapa yang sakit maju ke depan. Maaf saya nggak mengkecilkan. Dia bisik di telinga kanan, dalam nama Yesus, sembuh. Tapi tangan sebelah kiri juga dia bisik. Kalau 3 hari nggak sembuh, segera hubungi dokter. Itu masih cetek. Tapi kalau Paulus saudara tahu, bukan cuma batuk pilek yang dia doakan sembuh. Orang mati dia doakan bangkit, saudara. Saudara pernah baca nggak ceritanya? Satu kali dia mengajar, ada seorang anak muda yang namanya Eutikus. Datang dengar khotbah, saudara. Lagi dengar khotbah, ngantuk. Lagi ngantuk, ketiduran. Akhirnya apa, saudara? Mati. Ya, makanya hati-hati ya. Saudara kalau dengar khotbah, jangan ngantuk. Bilang kiri kanan, jangan mengantuk, saudara. Jangan ngantuk, takutnya mati saudara. Nah tapi waktu dia mati, Alkitab bilang Paulus doakan si Eutikus, akhirnya apa? Bangkit saudara. Ya. Kalau saya lagi khotbah saudara tidur terus mati, saya akan doakan, tapi saya belum pastikan untuk bangkit saudara ya. Kalau ini untung Paulus yang khotbah, akhirnya si Eutikus bangkit. Saudara. Jadi karunianya bukan ecek-ecek, pelayanannya bukan biasa-biasa saja. Bahkan untuk soal dia melayani, kerap kali karam kapal, pernah dirajam dengan batu, pernah dicambuk, puasa terpaksa. Dia total ikut Tuhan. Tapi ada statement yang menarik yang Rasul Paulus ucapkan. Coba slide selanjutnya. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-12. Ini hamba Tuhan yang besar saudara. Rasul kasih karunia. Ya, dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi nggak ada hubungannya antara kekurangan yang kita alami dengan iman. Kita nggak bisa menghakimi orang terus bilang, dia tuh sakit. Karena tuh kurang ini, kurang melayani. Paulus pun dia bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dia bicara bukan dari apa kata orang, tapi ini pengalaman hidupnya. Ada orang kan bicara tentang kekurangan tapi nggak pernah kekurangan. Ada orang bicara tentang kelimpahan tapi tidak pernah juga kelimpahan. Tapi Paulus dia bicara apa yang dia alami. Dia pernah dalam kelimpahan, dia pernah dalam kekurangan. Dia pernah dalam kenyang, dia pernah dalam lapar, saudara. Jadi hamba Tuhan itu juga bisa kekurangan. Tetapi yang menarik Filipi 4 ayat 13. Kalau kita ingat ayat ini, selalu kan yang kita ingat Evander Holyfield ya. Yang bertinju terus pakai sarung ada tulisan Filipi 4. Tapi konteks ayat ini muncul sebenarnya waktu Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Artinya dalam hal kenyang atau lapar, dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, Yesus cukup bagiku. Christ is enough for me.
Nah oke, kalau begitu mari kita kembali lagi pelan-pelan ke ayat pokok kita, saudara. Ya, jadi kalau begitu apa yang pemazmur maksud dengan takkan kekurangan? Pastor Otniel tadi sudah sampaikan. Ya, apa yang Daud maksud dengan kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba lihat ayat yang selanjutnya. Kita akan ketemu di sini. Dia bilang begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara. Ia menuntun aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau kita domba, Bapak Ibu coba tebak. Apa yang kita lakukan kalau kita ada di padang yang berumput hijau? Kalau kita domba, apa saudara? Hah? Jangan takut, tidak mempengaruhi keselamatan kalau salah. Di padang yang berumput hijau nih. Makan ya. Wah, betul. Nggak salah, makan, eating, makan saudara ya. Tapi menarik sekali, di ayat ini, yang Alkitab munculkan ayat itu. Alkitab bilang begini, Ia apa? Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya percaya betul dombanya makan, tapi yang Alkitab expose bukan itu, tetapi kalimat membaringkan. Ada yang mungkin bilang, oh karena sudah saking kenyangnya akhirnya baring. Bukan itu sebenarnya. Oh biasanya kalau orang kan kalau sudah kenyang, wah kenyangnya itu naik ke mata ya baring saudara. Bukan itu saudara. Alkitab nggak bilang itu. Ia membaringkan aku begini saudara. Kalau kita kan jadi domba, saya sudah tanya tadi, yang kita lakukan apa? Makan. Woi padang rumput nih, hijau. Ayo makan. Ya. Wah kalau nggak habis apa? Babungkus saudara. Wah kalau orang Manado rumput hijau banyak ya kalau nggak habis. Bungkus, ya, keluarin plastik. Wah sekarang sudah nggak zaman plastik, Tupperware atau apa itu yang putih bungkus, saudara. Ya, kita kan manusia begitu. Wah, tapi Alkitab nggak bilang begitu. Waktu Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Alkitab kemudian bilang, Ia menyegarkan jiwaku, saudara. Artinya begini, fokusnya bukan kepada rumputnya. Pemazmur nggak fokus pada rumputnya, tetapi kepada apa? Gembalanya. Yang memberikan apa? Kesegaran dalam jiwanya. Yang menyegarkan bukan rumputnya, yang menyegarkan bukan airnya, tetapi Ia, pribadi Tuhan itu yang memberi kesegaran dalam kehidupan kita. Artinya begini, kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu cukup bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan kekurangan. Sebab Tuhan itu cukup bagiku. Sekarang pertanyaannya di mana kita letakkan rasa cukup kita? Wah, kita sudah dengar tadi kan di renungan awal. Di mana kita letakkan rasa cukup kita? Di mana kita letakkan rasa puas kita? Ada mungkin yang letakkan rasa kepuasannya di uang, ya, seperti tadi. Waduh, enggak pernah puas. Dapat 1 M, saudara pikir saudara puas? Gak puas kan kadang. Ya. Saudara dapat yang banyak, oh pengen lagi. Manusia itu punya masalah ketidakpuasan, saudara. Gak pernah puas, makanya ada banyak manusia jadi seperti lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kalau mau diikutin, wah banyak sekali mau kita, bener. Ya. Alisnya sudah bagus, oh kayaknya kurang ini kita tambah. Kurang apa? Enggak salah saudara. Tapi kalau kita letakkan kepuasan kita di situ, kita enggak pernah puas, kita enggak pernah cukup, kita akan terus kekurangan. Tetapi kalau Tuhan adalah gembala itu yang menjadi fokus kita, Alkitab bilang takkan kekurangan aku. Saya juga ngerti, wah iya ya. Kadang-kadang kan pengejaran kita yang membuat kita enggak bisa bersyukur, enggak pernah merasa cukup dalam kehidupan kita, saudara. Ada yang pengejarannya uang, ada orang yang letakkan apa? Keberhargaan hidupnya, rasa cukup, rasa puasnya di titelnya, di jabatannya. Wow. Sehingga kalau jabatannya nggak disebut, bisa tersinggung, bisa marah, saudara. Saya pernah worship leader, pernah jadi MC, saudara. Setelah saya MC, ada seorang bapak pendeta datangin saya. Dia bilang, "Bro, nanti kapan-kapan kalau panggil namanya Om, gelarnya harus disebutin ya." Saya bilang, iya siap Om. Bisa begitu loh. Selesai ibadah, datang.
Pernah juga ada yang dipanggil nggak muncul-muncul ke depan. Kenapa? Ekornya lupa disebut. Titelnya lupa disebut, saudara. Padahal titel kita sama, hamba. Kita ini cuma hamba. Tapi dia taruh rasa puasnya di situ. Dia taruh rasa cukupnya di situ. Ya. Nah, hari ini jadi pertanyaan dalam hidup kita. Di mana kita letakkan rasa cukup kita? Di mana kita letakkan rasa puas kita? Seorang teolog Kristen pernah berkata begini. Tolong slide selanjutnya. Nah, ini namanya John Piper. Ya. John Piper seorang teolog Kristen. Saudara boleh baca bahasa Inggrisnya, saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Saya cuma taruh di situ bahasa Inggrisnya. Gini, kira-kira bahasa Inggrisnya begini, biar kayak sudah belajar aja. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Wah. Biar kayak belajar aja sudah ya. Oke, artinya begini, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Artinya kalau kepuasan kita terletak kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, disitulah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kepuasan kita hari-hari ini? Ada lagu Pantai Kosta lama bilang, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas. Puas. Ini artinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kapan? Ketika kita puas dengan pribadi Yesus itu. Dia dimuliakan dalam hidup kita. Wah, manusia ini gak pernah puas kalau mau diturutin semuanya. Tapi waktu kita berkata, kita puas karena ada Yesus dalam hidup kita. Christ enough for me. Mungkin ada pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau Dia gembala kita, ya, rasa syukur, ucapan terima kasih kita, karena kita punya Yesus yang menjadi juru selamat kita, itu cukup dalam hidup kita. Nah, ada ayat yang menarik saudara, di dalam Habakuk. Kalau Bapak Ibu baca kitab Habakuk ini, pasal 1, pasal 2, Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ya, bangsa Israel dalam tekanan, dalam pergumulan. Pasal 2 dia bertanya, how long? Sampai kapan? Berapa lama lagi? Sampai dia punya pemahaman yang baru. Di pasal 3 ayat 17, Habakuk kemudian bilang begini, ini yang terkenal. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman kita harus naik ke level ini. Bukan karena apa yang Tuhan sediakan yang membuat kita bahagia dan sukacita, tetapi sukacita, kebahagiaan kita terletak kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Maka ayat ini tergenapi dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena Yesus cukup bagiku. Itulah kira-kira saudara. Jadi hari ini kembali kita renungkan bersama. Betulkah Tuhan adalah gembala kita? Daud mengerti betul ya, bahwa satu waktu rumput bisa habis. Tapi penyertaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Rumput bisa habis, air bisa menjadi kering, tetapi Tuhan itu sampai selama-lamanya. Saya ingin beritahu hari ini, kita boleh kehilangan apapun dalam hidup kita, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Bisa kita kehilangan apapun, justru disitulah iman kita akan diuji, akan terbukti. Nah, prinsip yang kedua, tadi tentang rasa cukup. Nah, yang kedua, coba perhatikan ayat yang ke-23. Nah, ini menarik juga ya. Ia menyegarkan jiwaku. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau Tuhan adalah gembala kita dan kita domba, Alkitab bilang ia menuntun
Katakan bersama saya, menuntun. Gembala yang baik itu Yesus itu dia menuntun, bukan menuntut, saudara. Agama menuntut. Kamu mesti begini, bikin ini, bikin itu. Tuntutannya banyak. Tapi Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya, dia bukan menuntut, tapi dia menuntun kehidupan kita. Dan menariknya kita bilang, ia menuntun aku di jalan yang nyaman. Oh, bukan ya? Salah. Di jalan yang benar, saudara. Tuhan gak bilang dia gembala itu menuntun kita di jalan yang nyaman, tapi di jalan yang benar. Jalan Tuhan itu belum tentu nyaman. Tetapi jalan Tuhan itu pasti benar. Dan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Masalahnya hari ini ada banyak orang Kristen yang salah mengerti. Orang Kristen pengen jalannya nyaman dan aman, kalau boleh cepat tanpa hambatan. Tapi Alkitab nggak janji itu loh. Gembala itu menuntun kita di jalan yang benar. Kita kan kalau mau ditanya pengennya yang cepat, nyaman, wah tidak ada masalah yang terjadi ya. Saya perpanjang SIM, saudara, perpanjang SIM. Saya cerita ke istri saya, perpanjang SIM. Akhirnya mau selesai perpanjang, saya tanya, ada yang bikin-bikin itu bukan polisi kayaknya. Saya tanya, kalau bikin SIM baru berapa mbak ya? Dia bilang begini, kalau SIM baru saya lupa berapa, tapi kalau bapak mau lewat jalan tol bisa pak. Tapi harganya agak lebih mahal, 1 juta lebih, 2, SIM motor dan mobil. Bisa, tapi lewat jalan tol, lebih cepat, tidak perlu ribet. Nah kita kan banyak yang pengen cepat dan tidak ribet. Makanya kita kadang, wah kita doa puasa, kita sogok, biar lebih mahal enggak apa-apa, yang penting enggak ribet, enggak semuanya mulus. Alkitab bilang, jalan Tuhan itu bukan nyaman dan enak, tapi dia akan tuntun kita ke jalan yang benar. Kenapa di jalan yang benar belum tentu nyaman? Karena Tuhan itu kadang memproses kita lewat kehidupan kita, saudara. Kita kan sudah belajar di tempat ini, jangan pernah tengking-tengking proses. Ya. Jangan pernah protes kalau lagi di proses. Dalam rumah tangga ada prosesnya enggak? Ada, Pak. Dalam pelayanan ada prosesnya enggak? Ada. Kalau mau ditanya berapa kali pengen berhenti melayani? Banyak kali, saudara. Ada prosesnya. Tapi justru lewat proses itu akan menghasilkan kehidupan kita yang semakin serupa dengan Kristus. Proses itu baik, saudara. Nah, beberapa waktu lalu saya izin ya. Saya main ke rumah gitaris kita, Bapak Nevi. Dan kami mendapat kesempatan untuk menikmati kopi bikinan langsung dari Bapak Nevi, saudara. Saya itu nggak terlalu suka kopi, saudara. Jadi saya nggak ngerti kopi. Tapi di situ saya dijelaskan tentang kopi. Ini Robusta Arabica. Sebenarnya saya juga nggak nangkap, tapi saya iya aja, saudara. Saya nggak ngerti, jujur. Saya iya ya. Kalau ditanya lagi saya sudah nggak ngerti. Mohon maaf Bapak Nevi. Tapi di situ baunya enak, saudara. Tapi setelah itu saya minum hasil racikan Bapak Nevi. Wah, ini memang enak. Ya, saya jarang minum kopi, tapi yang diracik waktu itu enak. Nah, yang jadi fokus perhatian saya, prosesnya. Saya nggak pernah perhatikan orang bikin kopi di tempat kopi. Kalau istri saya bikin kopi, biasa kalau ada tukang di rumah, itu dari plastik gunting, teduh di panas. Jadi, itu kopi. Kopi luwak, kopi ABC, enggak di endorse ya, tapi itu yang ada di rumah kami, saudara. Yang disahkan ke itu, bikinnya. Tapi kalau itu ternyata harus ditimbang dulu, ya betul Ibu Feby ya. Ditimbang, terus ada alatnya apa gitu. Dan yang mahal menurut saya, proses tekannya itu. Ada air panas dalam suhu tertentu, kemudian tekan, dipres. Saya coba googling itu berapa tekanannya itu, saya lupa. Ada, saya sudah baca, ditekan akhirnya keluar kopi. Wah, harum banget baunya, saudara. Dan waktu dicampur ada racikan lagi apa itu saya lupa, Bapak Nevi. Nanti tolong mungkin minggu depan bisa ditaruh di sini ya. Ditaruh, akhirnya diminum, wah rasanya enak. Kalau saya makan biji kopinya langsung, tidak seenak itu rasanya. Tapi setelah melewati proses sedemikian rupa, ya, ada tekanan di sana, ada panas di sana, ada campuran, ada lain-lain sebagainya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Kadang-kadang begitu juga dalam hidup kita. Makanya jangan lari dari proses. Kadang-kadang kan kita suka memanfaatkan Tuhan. Oh katanya kan Tuhan baik, kenapa hidupku seperti ini? Katanya kan Tuhan baik, kenapa aku tuh mesti begini? Kenapa kok begini?
Tuhan sedang proses hidup kita untuk satu maksud dan tujuan yang mulia. Saudara. Kita nggak tahu sekarang, tapi percayalah ujung-ujungnya pasti baik. Sebab firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi proses itu menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya jalan kita nggak selalu rata, nggak selalu mulus. Bahkan firman Tuhan bilang, dia kadang-kadang bawa kita melewati lembah kekelaman. Bayang-bayang maut. Oh, di dalam lembah kekelaman itu kalau Bapak Ibu baca, ada tikungan-tikungan tajam, ada perampok, ada bahaya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita harus melewati jalan-jalan itu. Tapi pemazmur bilang, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Lucunya, waktu di padang rumput nggak ada penghiburan. Waktu di air yang tenang nggak ada penghiburan. Giliran ada di dalam lembah kekelaman, pemazmur kemudian munculkan kalimat itu. Ya. Ada penghiburan ketika kita melewati lembah-lembah kekelaman. Nah, hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang melewati lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Kita mungkin sedang mengalami proses-proses dalam kehidupan kita. Kita harus jadi anak Tuhan yang punya mental tetap setia ikut Tuhan. Jangan bentar-bentar, capek Tuhan. Jangan bentar-bentar, menyerah Tuhan. Enggak, kita nggak sedang berjalan sendiri. Kalau dia gembala kita, Alkitab bilang, dia yang akan take control, dia akan pegang kendali dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini bilang, ia menyegarkan jiwaku, ia apa? Menuntun aku. Apa bedanya gembala kambing dan gembala domba? Gembala kambing itu dia di belakang. Tapi kalau gembala domba itu biasanya dia di depan. Nah, di dalam ini tongkatnya itu biasanya ada kerincingan. Ya. Kalau dia jalan bunyi, nah itu yang domba ikutin. Ikut jalannya gembala. Ya. Pertanyaannya hari ini juga, siapa yang menuntun kehidupan kita? Betulkah dia gembala kita? Betulkah dia tuntun hidup kita? Atau kita yang tuntun hidup kita sendiri? Atau justru kita yang tuntun gembala, aku maunya ke sini. Coba kita jujur, berapa banyak kali kita frustasi, kita stres, kita merasa gagal, karena kita coba take control hidup kita sendiri. Kita coba atur hidup kita sendiri. Kita coba jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau betul kita domba dan dia gembala, Alkitab bilang harusnya yang tuntun hidup kita, itu dia. Suara gembala kita. Siapa yang tuntun hidup kita hari ini? Bapak Gembala sudah pernah khotbahkan di tempat ini. Dalam kehidupan kita, mungkin kita dengar khotbah cuma hari Senin, hari Minggu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada banyak khotbah di luar sana yang kita dengar. Yang sedihnya kita lebih dengar tuntunan TikTok, tuntunan saudara ya, grup WhatsApp daripada tuntunan Tuhan. Nggak salah TikTok loh, ya. Istri saya TikTok juga ya, TikTokers. Tapi tuntunannya itu loh yang maksud saya. Siapa yang menuntun hidup kita? Alkitab bilang, kalau dia gembala kita, ia yang akan menuntun kehidupannya. Makanya hari ini kita perlu kalibrasi ulang kehidupan kita. Betulkah dia gembala kita? Kalau dia gembala kita, kepuasan kita bukan pada rumputnya, tapi pada pribadi gembala itu. Betulkah dia gembala kita? Masihkah dia yang tuntun hidup kita atau ego kita yang tuntun hidup kita? Masihkah dia yang tuntun hidup kita atau hal-hal yang lain yang menuntun hidup kita? Kita harus cek lagi hari-hari ini. Kalau kita kembali kepada pribadi Daud, dia angkat ini powerful. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selain dia seorang gembala, hidupnya benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Dia mengalami masa-masa yang pahit dalam kehidupannya. Dia pernah dilengserkan dari singgasana kerajaannya. Saudara tahu ya, dia dipuji-puji orang, akhirnya mertuanya ingin bunuh dia. Dia pernah lari ke Gat, pura-pura gila, sembunyi di goa. Dia alami masa-masa sulit itu. Dia kehilangan banyak hal. Tetapi dia mengerti, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia yang menuntun kehidupanku. Mau jadikan Tuhan gembala dalam kehidupan kita? Ini bukan cuma masalah, kalau dia gembala semuanya enak dan enggak saudara. Semuanya takkan kekurangan waktu kita berkata, aku sungguh puas dengan Yesus. Dan kalau dia gembala kita, biarkan dia tuntun perjalanan kehidupan kita. Biar rencananya yang jadi dalam kehidupan kita. Dan yang menarik saudara, coba slide selanjutnya. Yohanes pasal 10, ayat 11 dan 14. Ini perkataan Yesus. Yesus bilang begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi
domba-dombanya. Kemudian ayat 14 dia bilang begini, akulah yang gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Percaya Tuhan kenal kita? Percaya kita kenal Tuhan? Jauh mana pengenalan kita? Tapi yang powerful dia bilang, ia memberikan nyawanya. Dia bukan cuma gembala biasa, tapi dia mau pasang badan dalam kehidupan kita. Dia berikan nyawanya di atas jual-juta, mati buat kita, buat saya dan saudara. Kita yang harusnya binasa, kita beroleh keselamatan. Kenapa? Karena gembala itu rela mati buat kita. Saya bilang, AI tolong buatkan gambar. Nah ini saudara, kira-kira yang gambar yang AI bikin. Kita itu sama kayak domba itu saudara. Kita lemah, gak bisa berdaya. Kita kadang-kadang diserang, kadang-kadang hampir tersesat. Tapi lihat tangan Tuhan itu, dia yang melindungi kita. Dia yang berdarah, dia yang hancur, dia yang babak belur, supaya kita tetap aman dalam pelukan kasih-Nya. Kalau kita nggak hancur hati mengingat kebaikan Tuhan yang seperti ini, makanya saya mengerti kenapa Daud bilang, takkan kekurangan aku. Karena waktu kita punya gembala itu dalam kehidupan kita, percayalah, dia nggak akan pernah biarkan kita, saudara. Dia jaga kita, dia lindungi kita. Kalau kita bisa kuat berdiri hari ini, karena ada yang babak belur buat pertahankan kehidupan kita. Itu pribadi Yesus. Dia tercabik-cabik supaya apa? Bukan supaya kita punya mobil Alphard, supaya kita selamat masuk surga. Bukan supaya kita kaya, enggak, itu cuma bonus. Kalau kita diberkati, puji Tuhan, haleluya. Tapi nilai terbesarnya, dia mau babak belur supaya kita aman, kita selamat, kita diselamatkan oleh kasih. Sebab itu hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu kita bilang Tuhan adalah gembalaku, kita sudah mengerti bahwa rasa cukup itu bukan karena kita punya segalanya, semua punya, enggak. Rasa cukup kita karena kita punya Yesus. Dan sebagai domba, mari kita mau berkata, Tuhan tuntun aku. Jalanmu enggak selalu nyaman, tapi aku percaya jalanmu kepada kebenaran. Gak nyaman, saudara. Ada yang alami ketidaknyamanan mungkin ikut Tuhan. Oh dulu gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, sepertinya semuanya baik-baik aja ya. Sekarang setelah jor-joran ikut Tuhan kok pergumulan tambah berat. Alkitab gak pernah janjikan kenyamanan, tetapi dia akan tuntun kita kepada kebenaran. Ada lagi slide selanjutnya? Sudah tidak ada. Itu berarti sudah selesai. Amin firman Tuhan. Mari saya ajak pemain musik maju ke depan. Masih mau jadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, saudara, amin. Kalau jalan dalam lembah kekelaman, jangan jalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Oh Tuhan baik. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia bilang dia gembala yang baik yang memberikan nyawanya buat kita. Itu cukup. Suami belum tentu beri nyawa buat istri. Istri belum tentu beri nyawa buat suami. Orang tua belum tentu beri nyawa buat anak-anak. Tetapi Yesus, waktu kita nyakitin hatinya, waktu kita masih berdosa, dia bilang dia berikan nyawanya buat kita. Kalau kita gak bisa bersyukur buat itu, apa yang buat kita bisa bersyukur? Dia baik dalam hidup kita.